Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya mohon maaf, di sini suara hewan yang sangat merdu kalian pasti terdengar ya. Indahnya hidup di pedesaan seperti ini ya. Ya, kami di sini akan membahas terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Yang mana kita akan memulai dari kata per katanya. Apa itu sebenarnya yang membentuk kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya dibentuk oleh 3 bentuk kata. Yang pertama adalah ahlul, yang kedua adalah as-sunnah, yang ketiga adalah al-jamaah. Yang mana ahl ini merupakan artinya adalah keluarga, golongan atau pengikut ya. Jadi ada 3 arti. Kalau as-sunnah ini segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasul ya. Baik itu berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi. Ini segala sesuatu yang berasal dari Nabi ya. Itu al-sunnah. Al-jamaah, apa yang telah disepakati Khulafaur Rasyidin ya, seperti itu. Khulafaur Rasyidin siapa saja ya? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, seperti itu ya. Ini adalah pembentuk kata dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kita mari kita tafsirkan pengertian dari apa itu Ahlus sendiri, Ahlus Sunnah itu sendiri, dan Al-Jamaah itu sendiri. Kita melihat dasarnya dari yang pertama dari riwayat Al-Tirmizi ya terkait Al-Jamaah sama Al-Hakim jilid 1 halaman 77 sampai 88 ya, yang menilainya sahih dan disetujui oleh Al-Hafidz Al-Zahabi. Yang mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man arada buhatal jannati falyal samil jamaah. Yang mana barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah, kelompok yang menjaga kebersamaan. Ini pengertian dari al-jamaah ya dalam kitabnya Al-Tirmizi atau riwayat dari Al-Tirmizi tersebut ya. Kata al-sunnah, al-sunnah di sini adalah apa yang telah diajarkan Allah oleh Rasulullah SAW, meliputi tadi yang Ibu jelaskan, ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau. Sedangkan al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4 ya, yang telah diberi hidayah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada mereka semua. Untuk Arabnya kalian bisa buka ya di Al-Huniyah ya, di Talibi Tarik Al-Haq juz 1 halaman 80. Nanti kalian bisa baca sendiri ya di situ ya. Dalam kitab Ziyadat ya, Taklid halaman 23 sampai 24 karya Hadratus Syaikh ya, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari sendiri juga menerangkan terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja ya, ini adalah kelompok ahli tafsir, ahli fikih, mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya ya. Mereka adalah kelompok yang selamat, al-firqah inajiyah, al-firqah al-najiyah ya. Ini Ibu salah ketik, mohon maaf. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab 4, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, seperti itu ya. Ini dasar atau asal malang pengertian atau kata dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk kepada rumusan yang diajarkan oleh atau 3 prinsip dalam ajaran Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3. Yang pertama dalam bidang teologi ya, akidah atau tauhid ya, tercermin dalam rumusan yang digagas oleh Imam Syafi'i ya, yaitu kita mengikuti itu maksudnya ya, dalam Imam Syafi'i, Al-Asy'ari, dan Imam Al-Mudhuridi. Ini dalam bidang teologi. Kalau dalam masalah fikih terwujud dengan mengikuti mazhab 4. Itu tadi kita makanya kalau dalam ilmu fikih kita mengikuti mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, seperti itu. Kalau bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Imam Al-Ghazali ya, yang banyak sekali terkait keilmuannya ya, jelas itu. Lanjut kita masuk kepada ciri dari pembeda dengan yang lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah tawasud ya, yang mana sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Ini yang disebut dengan tawasud ya. Tawasud sesuai dengan firman Allah SWT ya, surat Al-Baqarah ayat 143. Yang mana di sini bisa kalian buka di situ ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, ya. Yang mana artinya adalah, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi, ukuran penilaian ya, atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sekalian, seperti itu. Jadi udah jelas dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwasanya at-tawasut ini menjadi prinsip ya, atau yang ada dalam Al-Qur'an ini menjadi prinsip dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu ya. Yang kedua adalah al-tawazun ya. Ini artinya adalah seimbang, segala sesuatu yang termasuk dalam penggunaan dalil akal ataupun nakli. Jadi dalam surat Al-Hadid dijelaskan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaqumun nasu bil qist, ya. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca, pertimbangan keadilan ya di sini maksudnya ya. Semua manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi tidak boleh setengah-setengah atau tidak adil, berat setengah atau ringan sebelah, seperti itu. Harus seimbang, tidak boleh memberatkan yang sebelah atau meringankan yang sebelah, seperti itu. Dalam hal apapun ya. Yang selanjutnya adalah al-i'tidal, tegak lurus ya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah, nanti kalian bisa dibaca di situ ya, surat Al-Maidah ayat 8 ya. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, seperti itu. Ini yang menjadi prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi selain dari 3 prinsip ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memegang prinsip at-tasamuh atau toleransi, seperti itu ya. Toleransi ini ya bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda prinsip ya, dalam meneguhkan apa yang diyakini, bukan seperti itu ya. Tapi justru menghargai perbedaan ya, serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama ya. Jadi menghormati tapi bukan berarti kita mengikuti, seperti itu ya. Ini dari prinsipnya, seperti itu. Kita lanjut kepada sejarah berdirinya NU ya. Siapa sih sebenarnya pendiri dari NU itu sendiri, udah jelas ya, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pada tanggal berapa? Tanggal 31 Januari 1926. Yang jelas ceritanya sebenarnya antara pendiri NU dan Muhammadiyah itu sebenarnya adalah saudara ya, yang diketahui nasabnya dari Maulana Ishaq. Karena Pak Maulana Ishaq itu punya anak yang namanya dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu adalah putra dari Jumadil Kubro. Jumadil Kubro itu mempunyai anak yang namanya Maulana Ishaq sama Syarif Abdullah. Pada suatu masa Maulana Ishaq itu meminta Maulana Ishaq itu diperintahkan oleh bapaknya Jumadil Kubro untuk ke Indonesia atau menyebarkan agama Islam dengan 8 orang dari Mesir ke Indonesia ya. Nah, singkat cerita, setelah itu anak yang pada suatu ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan itu berangkat ke Mesir ya, bareng untuk berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya, Syekh Sambas biasanya dipanggilnya. Setelah selesai menimba ilmu di Mesir, mereka pulang ke Indonesia dan mengamalkan ilmunya dengan versi yang berbeda. Jadi kalau Hasyim Asy'ari itu suka menulis ya, bahkan kitabnya itu sampai berjilid-jilid, banyak banget, juga dari yang tinggalkan di Mesir di sana ya. Kalau Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan itu sendiri, dia sukanya praktek, yaitu mendirikan sekolah-sekolahan lah, mendirikan madrasah apalah. Nah itu karena apa? Memang Ahmad Dahlan itu sukanya adalah praktek, seperti itu ya. Untuk jelasnya terkait pengertian atau sejarah dari berdirinya NU ini, kalian bisa buka di buku Ahmad Mansur ya, Surya Negara, yang berjudul Api Sejarah Jilid 1 halaman 148, seperti itu. Ya, dari definisi di atas ya, yang tadi Ibu sebutkan di atas, bukan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran ya.
yang menyimpang dari ajaran Islam yang hakiki. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah adalah Islam yang murni ya, sebagai ajaran yang diajarkan Nabi dan sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabatnya. Seperti itu ya. Itu tadi, makanya dia udah ada nasabnya atau sudah ada Ahlussunnah wal Jamaah, itu udah ada dalam Al-Qur'an. Yang jelas ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi bukan akibat dari reaksi ya beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang hakiki ya, seperti itu. Jadi aliran ini atau paham ini ya, itu bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran ya yang menyimpang tentunya dari ajaran Islam yang hakiki ya, seperti itu. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa komentar di bawah ya, silakan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.